Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bereskan pembelajaran di bab pertama ya tentang ilmu kimia, dari mulai definisi, metode ilmiah, sama laboratorium ya. Nah, hari ini kebetulan apa lagi ada di lab kimia 98 ya, jadi nanti kita akan coba tur lab ya, meskipun kenyataannya di sini belum bersih dan rapi ya. Tapi kalian alangkah baiknya mengetahui lab kimia itu seperti apa. Oke, nah sebelum kita masuk ke lab nanti, Bapak akan coba bahas tentang bagaimana apa itu metode ilmiah dan sebagainya. Ya, nah kita coba lihat dulu yang hadir ya. Nadine, oke, Maulana Ibrahim, Tiara, Karmia sakit ya, kita doakan pastinya ya. Nola, Raden Pratama, kameranya kenapa ya? Arik, coba. Oke, Raden ya. Siska, Anastasia, Tiara, Arbi, Raina, Zaki, Nafisa, Chelsea, Noval, Marca, Karina, Kairina, Raihan, Nova Muhammad, Ramzaihan, Nabila, Mineva, Malvin, Raffi, Levia, Hasna. Yang lain tolong nyalakan kameranya ya. Najwan. Oke, Najwan mana mukanya Najwan? Oke, Revano. Oke, si Julian Raki. Ya biar. Oke, Najwan si Arik gimana Arik? Arik. Revano. Oke. Sebentar nyalain kameranya ya supaya Pak ini. Zidan, ya Zidan. Ada Pak. Oke, so Arik ada 2 ya buat ya. Razan baru masuk. Stefano sudah nyala, Stefano. Oke, Stefano ya. Razan. Oke, Razan. Ya, Razan ya. Oke, dan nyala. Baik ya. Nah, kita mulai ya. Ada 35 orang, seorang lagi belum hadir. Atau emang 35 di kelas IPA 9? Berapa orang? 36, Pak. 36, seorang lagi belum hadir ya. Oke, baik, kita akan mulai mengawali pertemuan hari ini dengan pembahasan mengenai yang namanya metode ilmiah. Ya, nah. Metode ilmiah. Oh ya, sebelum ke sana ya. Kemarin sudah dibahas mengenai ilmu kimia. Pertanyaannya, ada yang masih ingat apa itu ilmu kimia? Dan menjawab, apa yang dimaksud dengan ilmu kimia? Bapak bahas nggak kelas ini kemarin? Atau belum dibahas? Ya, kelas 9? Udah bahas atau belum? Yuk. Ya, ada yang mau memberikan pendapatnya? Apa itu ilmu kimia? Bapak saya Pak. Oke, Raffi. Apa ilmu kimia, Raffi? Ilmu kimia ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Ya, struktur, ada apa? Struktur, sifat, susunan, dan perubahan materi.
dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. ya. Sip, bagus tapi ya. Oke, nah maksudnya apa sih kita perlu bahas kimia? Emang kimia ini teh bedanya apa gitu ya? Nah, kita kemarin sudah bahas namanya unsur campuran senyawa ya. Nah, kita coba lihat di sini. Anggap kalian sedang mengamati sebuah gelas yang berisi air ya. Nah, kalau kita melihat secara sifat, kita bisa melihatnya pertama dia warnanya bening. Yang kedua dia itu jernih gitu ya. Yang ketiga dia itu memiliki titik ini 100 derajat dan titik beku 0 derajat pada 1 atm gitu ya. Lalu dia memiliki massa jenis dan sebagainya. Itu sifat-sifat fisika atau sifat-sifat yang lain yang dapat kita amati. Ya. Atau enggak air ini dapat melarutkan suatu zat yang bersifat polar. Atau air ini diminum oleh manusia itu sehingga dia tidak kehausan gitu ya. Atau air ini merupakan suatu senyawa yang sangat berguna untuk manusia karena dia bisa menetralisir ya. Banyak sekali sifat. Itu yang kita pelajari di kimia. Lantas kalau struktur bagaimana gitu ya? Nah, kita next dulu ke susunan. Air itu memiliki rumus molekul H2O. Berarti air ini terdiri dari berapa unsur? Jenisnya? 2. Ada Hidrogen sama oksigen. Hidrogen dan oksigen. Ya. Hidrogennya ada 2 buah, oksigennya ada 1. Gitu ya. Nah, itu susunannya. Ada unsur apa saja gitu ya. Lalu berikutnya struktur. Nah, ketika kita buat suatu ikatan yang terjadi, maka bentukannya akan seperti ini. Dia bentukannya V. Kenapa? Karena ada 2 PEB di atasnya. Ya. Nah, ini adalah H2O. Ini kita masuk ke strukturnya apa gitu ya. Kenapa sih O dengan H itu ikatannya 1 garis gitu ya, tunggal. Lalu kenapa sih O itu punya 2 titik di atasnya? Nah, itu dibahas di ikatan kimia. Lalu ada lagi bagaimana kita melihat perubahannya. Contoh, air ini kita masak gitu ya. Masak ke dalam wajan gitu ya. Nah, apinya gitu ya. Yang terjadi apa? Lama-kelamaan volumenya berkurang. Apa yang terjadi? Terjadi evaporasi, penguapan. Nah, jadilah dia namanya uap gitu ya. Lalu kalau air ini kita ke freezerkan gitu ya, maka yang terjadi apa? Dia akan menjadi bongkahan-bongkahan es. Pertanyaannya simpel di sini. Bongkahan es itu merupakan air yang wujudnya padatan. Es itu solid ya. Kalau kita panaskan, maka dia akan menjadi air yang bentuknya cair, ya. Kalau kita panaskan kembali, dia akan menjadi air yang bentukannya uap atau gas. Ini adalah perubahan yang terjadi. Lantas apa energi yang menyertainya? Pertanyaan Bapak buat kalian, kalau ada es batu ingin kita jadikan cair, butuh energi atau tidak? Butuh panas atau enggak? Butuh panas, dipanasin kan? Oke, maka dia reaksinya itu ialah membutuhkan yang namanya energi, kalor itu loh. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau dari cairan ini kita jadikan es, kita perlu energi atau enggak? Perlu panas enggak? Cair dari es? Enggak perlu kan? Maka dia akan melepaskan energinya. Ya. Jadi energi ini apa maksudnya? Ada yang membutuhkan, ada yang melepaskan. Nah, itu bahasanya ada di termokimia. Jadi semuanya ini kita akan bahas selama 3 tahun ke depan. Gitu ya. Jadi maksud struktur kayak gimana Pak, sifatnya gimana, susunan gimana, perubahannya bagaimana gitu ya. Nah, kita akan bahas itu di minggu depan. Ya. Lalu ada kereaktifan, itu merupakan kategorinya sifat. Ya. Nah, ini tentang ilmu kimia yang akan kita pelajari saat 3 tahun ke depan. Ya.
Nah, lantas apakah hidup kita ini tidak bergantung dengan kimia? Tidak. Semua itu ada erat kaitannya. Mau dibahas ya? Kimia dalam kedokteran ada apa aja gitu ya. Bahkan dalam energi pun ada apa aja. Nih, kalian akan melihat nanti ada kereta cepat Bandung-Jakarta gitu ya. Nah, itu ada nggak kimia di sana? Ada. Di sana itu nanti akan menggunakan bahan superkonduktor. Konduktor itu yang menghantarkan listrik, ini ada kata supernya. Itu sifat dari kimia material. Ya, itu di kimia juga ada. Atau di rumah kalian ada yang udah menggunakan panel surya. Itu buat panel dari mana sih? Oke, tekniknya di fisika. Tapi prinsip dasarnya itu di kimia juga. Ya. Lalu kita sendiri ya ada di pertanian. Katakanlah saya masuk ke jurusan teknik pertanian atau tekpang gitu ya, atau tekpangan. Kalian bisa membuat suatu buah itu berbeda sifatnya. Contoh kayak semangka, warnanya kuning, semangka tanpa biji gitu ya. Itu rekayasa genetikanya dari siapa sih? Oke, biologi bahas itu. Tapi secara proses kimianya atau reaksinya itu kimia menjadi dasarnya. Gitu ya. Dan masih banyak lagi kayak tes urin, tes sidik jari, itu di kimia, Pak. Ya. Jadi tidak ada satupun atau bahkan sangat kecil kemungkinan suatu itu tidak berhubungan dengan kimia. Pak, ekonomi keuangan gimana? Ya coba, bisnis juga kan ada hubungannya dengan kimia. Ya, masih banyak. Sabun nih, kalian punya pabrik sabun. Emang nggak ada kimianya? Ada kimianya. Sabun tuh ya. Coba pernah nggak bayangin nggak sih? Pernah bikin geser. Saya mandi nih pakai air doang, sama pakai sabun. Beda nggak sih rasanya? Beda nggak? Atau ada yang belum pernah nyobain bedainnya seperti apa? Beda nggak menurut kalian? Mandi dengan air? Beda. Pak, kenapa ya rada segeran kering pakai sabun? Nih, kotoran kalian itu yang nempel itu ya, mau di baju di apapun itu, memiliki dua sifat. Yang pertama sifat polar, yang kedua non polar. Kalau air itu sifatnya polar, hanya bisa melarutkan yang polar doang. Tapi sabun itu diciptakan, dibuat untuk nantinya memiliki dua sisi aktif. Yang pertama dia akan larut pada senyawa yang polar, yang kedua non polar, gitu ya. Jadilah kotoran kalian yang sifatnya non polar tadi bisa terbilas dengan sabun, yang tadinya tidak terbilas dengan air, gitu ya. Jadi banyaklah hal yang berhubungan dengan kimia yang pastinya kita akan coba telisik dan dalami, tapi prinsip dasarnya kita akan bahas di SMA. Ya, itu tentang yang namanya ilmu kimia. Hapus ya. Nah, nanti tayangan ini Bapak akan sharekan di YouTube ya. Jadi kalian kalau mau ada ulang ataupun apa, ataupun itu banget buat review, ya enggak ditonton kembali gitu ya. Oke, nah. Kenapa jadi semua satu sih? Ya. Oke. Yang berikutnya, bagaimana kita menyikapi semua hal yang berubah di dunia ini? Ini ya. Kalian belajar kimia, Bapak enggak untuk kalian untuk jadi guru kimia, jadi ahli kimia enggak. Tapi ada satu hal yang paling penting, perbedaan antara pemikiran anak eksak dengan anak non eksak itu ialah dalam metode ilmiah ini. Ya. Bagaimana kalian memandang suatu masalah dan bagaimana kalian memecahkan masalah itu. Itu yang perlu kalian dapatkan di kimia ini, ya. Contoh ya, sekarang fenomenanya banyak ya. Vaksin katakanlah ya. Kenapa sih virus COVID itu kita perlu vaksin gitu ya? Kalau kita orangnya nggak jalan akalnya gitu ya, maka akan susah untuk menemukannya. Bahkan kalian bisa saja tergiring oleh opini, gitu ya. Apakah benar COVID-19 ini dapat mengakibatkan kematian? Kalau kita mikirnya tuh karena orang ngomongnya benar ya, jadi benar ya, berarti kalian tidak memiliki yang namanya pendirian. Gitu ya. Jadi anak eksak tuh harus berpikir kritis, tidak terbuai oleh hoax ataupun pendapat-pendapat yang menjuruskan. Ya, kita harus berpikir kritis di sini ya. Nah, bagaimana kita dapat berpikir kritis? Itu yang pertama, ketika ada masalah, kita harus merumuskan masalah tersebut. Ya.
dibuat ya tentang COVID nih. Apa aja sih masalahnya itu pertama gitu ya. Kenapa sih dia bisa nyebar jadi pandemi dunia gitu ya. Kenapa sih vaksin jadi obatnya? Bahkan kenapa sih orang yang divaksin itu masih kena COVID? Kan bodoh gitu ya. Sekarang ada vaksin ketiga gitu ya untuk mengatasi Delta. Berarti kalau nanti ada varian Gamma, varian Theta gitu ya, berarti pasti itu akan terus divaksin sampai kapanpun itu. Kan jadinya suatu hal yang memang rumit ya. Nah, jadi kalian berpikir di sana tuh. Oke, vaksin sekarang kita untuk membuat tubuh kita terkenal dengan virus tersebut. Oke, gitu ya. Jadi udah dipikir di sana. Di link sama kalian gitu ya. Yang kedua, setelah ada rumusan masalah, kalian bisa langsung melakukan pengamatan dan observasi ya. Hati-hati, yang namanya pengamatan itu bukan berhubungan dengan mata gitu ya. Yang namanya observasi pengamatan itu manusia diberikan yang namanya indera. Ada 5 indera ya yang pada umumnya. Yang pertama ada indera penglihatan, yang kedua ada indera pendengaran, yang ketiga ada indera penciuman, yang keempat ada indera pengecap, yang kelima ada indera peraba. Ya. Nah, kelima indera itu kalian gunakan untuk mengamati sesuatu. Ya. Contoh, kayak air mendidih, gitu ya. Coba kalau kita menggunakan indera penglihatan, apa yang kalian lihat? Gelembung-gelembung. Ada gelembung-gelembungnya. Apalagi yang kalian lihat? Ada uap yang naik. Uap yang naik. Apalagi yang kalian lihat? Yang lain? Melihat api di bawahnya. Api di bawahnya. Yang lain ini gimana nih? Masa Pak Raffi aja nih yang hadir di sini? Atau kalian tidak tergiur dengan tawaran Bapak di awal gitu ya? Yuk, kalau salah juga nggak apa-apa, kan kita belajar. Kalau ulangan salah ya salah. Kalau sekarang salah, nggak apa-apa. Pas saya malu, kok malu sih ya? Ayo, jangan sampai malu. Kan kalian baru ketemu sekarang. Kalau udah menjadikan sifat itu sebagai sifat kalian, ya 3 tahun seperti itu. Gitu ya. Yuk, siapa lagi yang mau? Yaudah, oke. Ini penglihatan, oke, udah beres ya. Raffi, siap. Apa ingin dengar suara saya Raffi? Kalau kita ingin menggunakan indera pendengaran, apa yang terjadi? Apa yang kalian dengar? Suara gelembungnya kedengeran kan? Waktu Oke, suara gelembungnya kedengaran. Itu siapa tadi namanya? Noah. Oh, Nola. Oke, ada suara apa mendidih ya gelembungnya itu kedengaran, Pak, gitu ya. Apalagi yang lainnya? Didengar sama kalian? Ada suara air jatuh ke api. Air jatuh ke api. Oke. Siapa namanya? Maulana. Maulana. Bentar ya, foto di sini dulu ya. Oke, Nola, Maulana, Raffi ya. Oke, ada suara air yang jatuh ke api, gitu ya. Oke, apalagi yang kalian dengar? Apalagi yang kalian dengar? Udah, nggak ada yang didengar lagi. Pak, kalau saya mah di rumah teh pakai teko yang memang kalau teko ini udah panas dia akan kayak peluit gitu ya. Ya, bebas sih gitu ya dengar ya. Oke, indera pendengaran katakanlah habis ya, nggak ada lagi yang diamati. Yang berikutnya indera penciuman. Apa yang kalian cium? Nggak ada, Pak. Nggak ada, gitu ya. Ada. Nah, kalau nggak ada berarti apa yang kalian tuliskan kalau nggak ada? Air itu tidak apa? Tidak berbau. Tidak berbau. Itu yang tulis. Jadi kalau nggak ada bukan artinya nggak ada, gitu ya. Berarti artinya berarti di sini nggak ada baunya Pak. Tulis sama kalian pengamatan. Oh, air kalau mendidih itu nggak ada baunya, gitu ya. Nah, ada juga yang mendidih ada baunya, gitu kan? Bau apa, gitu kan? Nah, oke, tadi siapa yang jawab tidak ada baunya? Noah. Nolah, oke. Berikutnya lagi indra apa ya? Pengecap. Apa yang kalian kecap? Kalian ini berani nggak mengecapnya? Tidak ada. Tidak ada rasanya, Pak. Tidak ada rasanya, tawar gitu ya. Oke, meskipun lidah kalian kepanasan, nggak apa-apa lah ya. Lalu berikutnya kalian pakai indra peraba, apa yang terjadi? Apa yang kalian Panas. rasakan?
Panas. Panas. Oke. Tadi Maulana. Siapa lagi yang jawab tadi? Siapa lagi? Saya Pak Saya siapa? Razan. Oh, Razan. Oke. Dan ya, siap. Jadi gitu ya. Jadi artinya pengamatan itu bukan hanya mata kalian, tapi semua indera kalian gunakan. Cuman untuk di kimia ya, karena zat yang kita gunakan berbahaya, itu tidak semua, bahkan tidak rekomendasikan kita menggunakan indera pengecap. Bayang ya, sulfat dikecap lagi, aduh Pak ini mau tahu rasanya apa gitu kan, nggak penting juga gitu ya. Kalau ada indera peraba juga sama nih, tangan juga hati-hati. Megang-megang sesuatu itu perlu namanya keamanan. Bisi zat itu dia bersifat korosif atau enggak beracun atau enggak jadi gatal sama kalian, iritan gitu ya. Kan hati-hati gitu ya. Nah, sekali lagi pengamatan itu tidak hanya menggunakan mata kalian ya. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan dan observasi, yang berikutnya itu adalah kalian membuat yang namanya hipotesis. Coba ada yang tahu apa itu hipotesis? Rumusan jawaban sementara ya Pak? Oke, Nabila, jawaban sementara dari apa yang kalian rumuskan. Ya, contoh kayak tadi lah Bapak awal tadi COVID ya. COVID dapat menyebabkan kematian. Apakah COVID dapat menyebabkan kematian? Akan jawab ya. Jawaban ini harus berdasar pada pengamatan kalian atau pengetahuan yang kalian miliki dulu. Ya. Oh, dia itu ternyata tidak menyebabkan kematian, tapi dia memberikan efek di mana dia akan mempercepat tumbuh laju penyakit yang lainnya. Ya, itu hipotesis. Artinya kalian menjawab dengan apa yang kalian tahu dan apa yang kalian amati secara langsung. Ya. Nah, hipotesis ini, oke Nabila, terima kasih. Itu kalian harus jawab. Nah, cara menjawabnya, cara membuktikannya itu dengan cara melakukan percobaan. Ya, percobaan tidak melulu menggunakan alat ya. Percobaan itu banyak, trial and error ya. Rancang dan melakukan percobaan. Ya, coba kalian treat ya, ini orang yang aktif reaktif gitu ya, didasari itu seperti. Tapi kalau itu kejauhannya agak rumit ya. Coba nih kita akan cek suatu hal yang lumrah gitu ya. Kalian apa ya? Cobaan yang simpel tuh oke. Nah, ya. Lilin itu ya. Yang Lilin. Oke deh. Pakai sesuatu yang ya. Bapak ingin melakukan percobaan pengaruh suhu terhadap katakanlah laju reaksi ya. Pak, laju reaksi itu apa sih gitu ya? Nah, kita bahas sedikit-sedikit ya. Di sini dari judulnya saja itu ada pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Di sana kalian dituntut untuk menyebutkan variabel penelitian. Yang pertama itu ada variabel bebas. Ada yang tahu variabel bebas itu apa? Variabel bebas. Variabel variabel yang menyebabkan ya? mempengaruhi terjadinya perubahan. Oke, siapa namanya? Levia. Oh, Levia. Oke, sini nggak muncul ya, ya. Oke, adanya perubahan ya. Nah, jadi ada yang dirubah-rubah nih kata Levia nih ya. Berarti Levia dari kata judulnya saja itu perubahan variabel bebas itu apa? Siapa sih yang menjadi variabel bebasnya? Dari judul. Siapa yang menjadi variabel bebas yang diubah-ubah? Siapa? Suhu, Pak. Oke, suhu. Ya, lagi. Ya, jadi suhu ini merupakan variabel bebas. Kenapa?
Kalau kita ingin tahu pengaruh suhu terhadap laju reaksi, berarti suhu ini kita ubah-ubah. Ada yang suhunya 25, ada yang 35, ada yang 50 gitu ya. Apakah dengan kenaikan suhu tersebut itu akan meningkatkan laju reaksi ataukah tidak gitu ya. Nah, suhu lah yang kita ubah-ubah variabel. Lalu variabel berikutnya itu ada variabel terikat ya. Apa variabel ini? Ialah variabel yang akan berubah ketika variabel bebas itu diubah. Atau bisa kita katakan variabel yang kita amati, ya. Yang amati itu yang imbas dari variabel bebas. Kalau suhunya udah jadi variabel bebas, berarti siapa yang terikat? Siapa yang terikat? Siapa yang kalian tulis hasilnya dalam judul ini? Siapakah yang disebut variabel terikat dalam judul ini? Kadar air. Airnya. Lilinnya. Lilinnya, Pak. Lilinnya. Bukan lilinnya. Bukan air, Pak. Air. Di judul aja. Di judul ini ada siapa? Judul ini. Laju reaksi. Laju reaksi. Ya. Oke, siapa tadi yang jawab? Marsha. Marsha. Ya. Jadi ketika suhu ini kita awalnya 25 nih ya, dapat lajunya sekian. Berarti data ini didapat dari pengaruh suhunya. Laju ini yang kalian tuliskan hasilnya. Berarti ini terikat. Dia itu hasilnya itu bergantung pada suhu. Nah, itu disebut dengan variabel terikat. Variabel yang bergantung pada variabel bebas. Ya. Lalu variabel tetapnya apa? Tetap atau bisa dikatakan kontrol gitu ya. Itu apa aja gitu ya. Jelas. Nah, itu adalah variabel yang dibuat tetap supaya tidak ada lagi pengaruh yang lain ya. Contohnya di sini Bapak menggunakan zat. Lalu ada tanda X yang disimpan di bawah ini. Lalu berikutnya Bapak masukkan dia pada yang namanya bunsen ya. Kita panaskan gitu ya. Lalu kita simpan di tanda X ini. Ya. Kak, ini masuk kamar ya 25 derajat. Kita panaskan katakanlah jadi 35 derajat. Nah, bagaimana kita mengetahui laju reaksinya itu ialah apa? Ketika zat ini dipanaskan atau ada dua zat A dan B dicampurkan gitu ya, maka dia akan terbentuk endapan. Awalnya kalian bisa lihat jelas tanda X itu, tapi lama-kelamaan kalian tidak akan melihatnya. Kenapa? Karena terjadi yang namanya endapan. Nah, dari sini coba nih. Menurut kalian, manakah yang disebut dengan variabel tetapnya? Apa aja yang dibuat tetap sama gitu ya? Pertama apa aja? Zat yang nggak dipanasin, Pak. Oke, zatnya bolehlah. Zatnya harus sama. Zat A itu harus diperoleh dari zat A juga. Zat A percobaan pertama harus sama dengan zat A percobaan kedua. Apalagi selain zatnya? Pemanasnya, Pak. Pemanasnya harus sama, iya. Ya. Di sini beda pemanas, beda daya apinya ya. Oke, apalagi? Wadah. Wadahnya betul. Siapa yang jawab ini? Hasna. Hasna, betul ya. Wadahnya harus sama, kan ada ya. Wadah kaca itu dia memuai. Jadi bisi aja dia itu volumenya jadi makin dikit. Jadi wadahnya harus sama. Apalagi? Selain wadah, apalagi? Air. Volume airnya. Volumenya ya, kalau air itu enggak, volume larutan berarti ya. Ya. Kalau volumenya beda berarti ada pengaruh volumenya. Jadi kalian samain supaya tidak jadi pengaruh, gitu ya. Itu disebut dengan variabel tetap. Oke, tadi yang jawab volume siapa? Nola, ya. Nah, itu ya. Jadi seperti ini. Jadi kita melakukan percobaan itu tidak ngasal. Itu sesuai dengan apa yang kalian buat.
kita ingin tahu pengaruh apa terhadap apa gitu ya. Nah, itu dicoba sama kalian. Dan jangan sampai banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi kalian tetapin, samakan sehingga dia yang kalian lihat sekarang itu hanya faktor suhu yang mempengaruhi percobaan. Gitu ya. Oke, yang berikutnya lagi setelah keempat itu ada lagi, yaitu setelah kalian mendapatkan yang namanya percobaan, itu pasti nanti data-datanya itu akan diperoleh. Maka data yang diperoleh itu diapain? Kita harus melakukan analisis data, ya, dengan cara melihat sumber-sumber primer yang ada di buku ataupun jurnal-jurnal. Apakah betul data kita sesuai dengan yang seharusnya atau tidak? Kalau tidak, jelaskan. Kalau sama, berarti perkuat. Ya. Setelah beres dengan penganalisis data, maka yang terakhir itu ialah apa? Menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan ini harus menjawab rumusan masalah kalian dan menilai apakah hipotesis kalian itu benar ataukah tidak. Ya, oke, dipahami sampai sini? Jadi metode ilmiah itu ada 6 cara, 6 langkah. Secara umum ya, bahkan ada yang lebih dari itu, gitu ya. Pertama, rumusin masalah. Yang kedua, amati observasi secara kasar, gitu ya. Yang ketiga, buat hipotesis dari apa yang kalian rumuskan. Yang keempat, buktikan hipotesis itu melalui percobaan. Berikutnya, lakukan analisis data menggunakan sumber-sumber yang lain sebagai penguat ataupun penilai, gitu ya. Yang keenam, kalian tarik kesimpulan. Apakah hipotesis yang kalian jawab itu adalah benar ataukah tidak? Lalu, apakah jawaban untuk rumusan masalah yang kalian buat? Ya. Oke. Nah, itu metode ilmiah. Siap ya? Nah, berikutnya gitu ya. Setelah ini Bapak akan coba membahas yang namanya laboratorium, ya. Tadi Bapak coba search kan, ternyata laptop Bapaknya ada masalah. Jadi Bapak nggak bisa testing. Artinya di sini Bapak akan coba minta bantuan laboratorium. Ya, nah kita akan coba lihat alat-alat yang memang ada di sini ya. Selebihnya kalian bisa lihat di buku kimia yang nanti kalian dapatkan di perpustakaan. Ya, ini buku kimianya sendiri. Oke, ini boleh di screenshot juga ataupun mau lihat di rekaman nanti boleh ya. Stop share dulu ya. Oke. Nah, buku kimia sendiri ya yang kita gunakan itu adalah buku yang ini. Kalau nanti kalian dapat di perpustakaan yang beda, coba tanyakan Bapak dulu aja ya. Di sini udah ada lengkap, tinggal kalian baca-baca aja ada lambang dan sebagainya lah ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba apa namanya tuh keliling lab ya. Bentar, apa coba gabungin kalian. Kipas 9. Oh, yang habis baterai santai aja ya. Lagi masuk dulu. Meeting numbernya. Ibu biasa mungkin buka dulu. Oh, Ibu mau apa? Mau lihat-lihat. Ada 45 ribu dan Ibu. Oke, sebentar ya. Kita coba joinkan. 25 447 4403. Passwordnya selesai. H kecil, I besar, H besar, 3 H L besar. Ya.
Wah, ini kan dulu. Recording in progress. Nyalakan kembali. Begitu. Oke, sekarang di sini ya, kita lebih fokus ke sini ya. Kita nge-vlog dulu bentar ya. Oke. Oke, nah. Ini adalah lab kimia 8 ya. Oke, kalian bisa lihat, ini aksesnya juga di masjid, lalu ke sini ya, kimia. Sampingnya biologi ya, bisa dilihat ya. Nah, oke, masuk ya. Nah, di sini kalian bisa melihat, ini labnya ya, lab kimia 8. Oke. Oke, kita cek dulu sini ya. Nah, ini ada alat-alat yang memang digunakan, gitu ya. Lalu ada model-model, gitu ya. Model-model atom sebagainya yang nanti kalian akan ditugaskan. Lalu berikutnya lagi ada alat-alat buat uji elektrolit. Ini sebagai praktikum kita di bab terakhir ya. Ada yang bentuknya rumah, ada yang gimana, itu ya banyak sekali ya. Lalu kalian juga nanti akan melihat yang namanya neraca. Ya. Oke, nah ini neraca Ohaus, gitu ya, timbangan. Kita nanti digunakan kalaupun praktikum ya. Lalu berikutnya di lab ini juga ada yang namanya tabel periodik unsur ya. Nah, oke. Balik nih, balik. Oh enggak ya. Sip. Lalu di sini juga, ya, nih ada meja-meja ya. Ini nanti per kelompok biasanya tuh kalian lakukan percobaannya gitu ya di sini. Nah ini kebetulan laborannya sedang buat larutan gitu ya. Larutannya ya ada larutan tuh ya, ada asam cuka itu ya, barium klorida, asam klorida gitu ya, dan sebagainya. Lalu berikutnya lagi ada yang pakai gelasnya itu coklat. Bedanya apa gelas yang warnanya coklat ini dengan yang di sana? Berarti larutan yang ada di sini ini bersifat sangat rentan pada yang namanya cahaya matahari. Dia akan mudah terurai gitu ya. Jadi dia ditempatkan di botol yang berwarna coklat gitu ya. Banyak ya. Nah, kita coba sini ya. Ini wastafel. Kalau ini referensi kalau kalian butuh ya, perlu banyak banget buku kimianya. Ada aturan lab juga di sini ya, tuh. Oke, dilarang gunakan jas lab ya, jas lab juga ada ya. Kenapa nggak pakai jas lab? Karena emang belum tidak praktikum ya. Lalu jangan apa tuh sih tuh baca sendiri ya. Oke, merokok dan sebagainya, makan juga jangan gitu ya. Kenapa makan nggak boleh? Bisa ada zat kimia yang berterbangan hinggap di kalian, lalu kalian makan, wah udah keracunan ya. Ini statif buat titrasi asam basa nanti gitu ya. Lalu lihat sini udah ada ini ya, dibuka ya. Nah, ini disebut dengan gelas kimia. Oke, gelas kimia kayak gini. Ya, gelas kimia. Ukurannya banyak, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 500, tergantung pada pakainya, butuhnya berapa gitu ya. Nah, itu yang 500 mili, ini yang 200 mili, oke. Nah, ini yang besar-besar juga, ini buat larutan-larutan ataupun suatu percobaan yang membutuhkan jumlah besar gitu ya. Ini bahkan sampai ada 2 liter gitu ya. Ibu, nah ini Bu Jum sebagai laboran di kimia ya. Oke, nanti kenalan kalau udah di sini lab, kalian mecahin apapun atau ya, atau kan butuh alat, langsung ke Bu Jum. Ya Ibu ya, makasih ya. Oke Bu. Nah ini dia disebut dengan, oke lihat ya. Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Ada yang tahu? Labu takar. Labu takar, dasar datar ya. Labu takar nih. Labu ini digunakan untuk membuat larutan yang sifatnya teliti ya. Konsentrasinya sekian gitu ya. Jadi kalian membutuhkan takaran yang pas gitu ya. Lihat di sini ya.
ada namanya tanda di sini tuh, tanda tuh ada nggak? Kelihatan nggak sih? Nggak ya. Aduh. Ada meniskus apa? Ada tanda itu ya, tanda batas gitu ya. Jadi kalian nanti harus pas dengan tanda batasnya. Lalu tinggal diaduk gitu ya. Kayak angkat barbel gitu loh. Ini buat khusus untuk membuat larutan gitu ya. Lalu berikutnya ini apa namanya? Ada yang kenal? Namanya apa nih? Ada yang kenal nggak? Silinder ukur. Gelas ukur. Gelas ukur, betul ya. Nah, gelas ukur ini berarti ada gelas nih ya, yang ukurannya silinder gini, atau silinder ukur. Itu ada ukurannya gitu ya. Ada ukurannya, ada 25 dan sebagainya gitu ya. Nah, ini digunakan untuk membuat larutan, tapi tidak bersifat kuantitatif gitu ya. Nah, berikutnya ini juga ada nih gelas ukur lagi. Dan di atas nih ada namanya, ada yang tahu apa namanya nih? Labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ya. Nah, cara megangnya ialah di lehernya langsung gitu ya. Nah, ini labu Erlenmeyer. Buat titrasi asam basa kalau nanti di kemudian hari ya kita bahasnya. Oke, dan berikutnya lagi ini sebagai tempat tabung reaksi gitu ya. Lalu ada lagi ini, ada pipa U, pipa Y gitu ya. Ini tuh untuk mereaksikan suatu zat. Masukin ke sini, kalian tinggal reaksiin. Tinggal digitukan saja sama kalian. Dia nyampur, jadi reaksi gitu ya. Pipa Y, terus ada pipa U nih ya. Pipa U. Untuk melihat yang namanya tekanan osmosis gitu ya, kelas 3 nanti. Lalu ada lagi yang buat destilasi gitu ya. Nah ini nih, labu dasar bulat gitu ya, buat destilasi. Ada itunya, ada pipanya itu untuk mengirimkan hasil dari destilatnya. Ya. Lalu ada lagi nih di sini ada namanya aquades gitu ya. Itu adalah air juga, tapi air suling. Artinya tidak ada zat lain yang terkandung dalam air tersebut. Pure air ya. Beda dengan apa yang kita minum, itu ada namanya mineralnya, sehingga baik buat tubuh kalian. Kalau ini ya diminum ya keluar lagi gitu ya, seperti halnya yang awal. Ada corong ya, corongnya itu ada bentuknya kaca, ada yang bentuknya plastik gitu ya. Lalu berikutnya ada spiritus, gitu ya, ini spiritus. Lalu ada ini pencapit tabung reaksi gitu ya, ini buat pembakaran semuanya ya. Lalu ada porcelain ini ya, tuh. Ini lumpang alu gitu ya. Lumpang alu buat ngerendos gitu ya. Lalu ada patetes gitu ya. Nah, patetes. Lalu ada lagi ini buat ngebakar ya, cawan porcelain ya, cawan buat dibakar untuk membakar apa namanya itu ya, garam. Lalu ada lagi kaca arloji, ini untuk menimbang gitu ya. Kaca arloji gitu ya. Kenapa kaca? Sifatnya tidak reaktif. Kalau plastik kan khawatir ada yang reaktif dengan plastik ya. Nah ini ya susunannya. Laban seni itu adalah Bapak almarhum Maman Lukman, guru kimia yang kemarin meninggal dunia. Kita doakan semoga beliau husnul khotimah ya. Dan sekarang masih dipegang oleh kimia ya. Nah ini dia ya, lab kimia kita ya. Lanjut kita akan melihat bahan-bahan apa sih yang ada di sini gitu ya. Nah, di sini juga nih ada nih namanya chamber. Chamber ini untuk mereaksikan suatu zat yang sangat berkonsentrasi tinggi gitu ya, kayak asam kuat, basa kuat yang dicampurkan di sini. Kenapa? Karena asap dari asam kuat itu bisa dapat menimbulkan oksidator dalam tubuh kita. Jadi harus hati-hati. Nah, di sini nih nanti supaya tidak menimbulkan pencemaran di ruangan. Ya, masih banyak lagi gitu ya, ada lagi buat pipet dan sebagainya gitu. Nah, lanjut kita ke bahan-bahan. Nah, ini adalah bahan-bahan aquades yang siap digunakan. Nah, ini dia bahan-bahan kimia yang ada di lab ya. Larutannya gitu ya, dalam bentuk larutannya, terus itu ada lagi bentuk pengenceran gitu ya. Lalu ada bentuk sulfat garam-garaman, nih garam-garaman semua nih sulfat.
Tuh ada tanda X, berarti tanda bahaya gitu ya, kita. Banyak ya tuh. Terus ada lagi yang tanda kayak gini nih. Tuh tandanya tuh yang kayak ada tumbuhan, ada ini, itu hazard gitu ya, supaya lingkungan. Terus banyak lagi, terus ini ya, ada zat-zat yang memang berbahaya, ada yang racun dan sebagainya gitu ya. Nah ini ya, nah ini. Ada yang sifatnya apa nih namanya? Tangan ada apa? Ada logam. Itu artinya dia bersifat. Ada yang tahu? Korosif. Korosif itu ya, betul. Ya, korosif ya. Nah ini korat dan juga ada lagi logam-logaman. Logam besi, logam tembaga gitu ya di situ ya. Ini adalah senyawa garam klorida, klorat ya. Banyak banget yang kalian tahu ya. Terus ini, di sini mah ada ini ya. Ini namanya apa? Gelas ukur. Bukan. Tabung reaksi. Tabung reaksi ya. Nih. Biasanya digunakan bedak-bedak gitu ya. Tabung reaksi gitu ya. Oh iya, sini ada lagi nggak? Oh, udah kayaknya ya. Nah, seperti itu saja nih buat labnya nih. Nah, ini ada jas lab ya. Jas lab gitu ya. Nanti kalian bisa beli di operasi kita gitu ya. Ada gloves buat bahaya gitu ya dan lain sebagainya. Oke. Jadi untuk masuk lab ini diwajibkan untuk menggunakan jas lab gitu ya. Oke, kalau agak pusing melihat apa kamera, apa bukan vlogger ya, jadi agak ya. Oke, seperti itu yang apa sampaikan ya, apa kembalikan lagi. Oke. Coba dari yang tadi Bapak sampaikan, ada yang ditanyakan ya. Nanti itu adalah lab kimia ya yang nanti kita akan coba belajar di sini ya. Bapak, Ya. kalau misalkan mayoritas siswanya udah divaksin, itu bisa sekolah nggak, Pak? Tetap muka maksudnya. Oke, tetap buka ya. Jadi vaksin mRNA itu sebagai syarat, tapi tidak ini ya, karena kan ada yang yang positif dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan ini mah kebijakan dari pusat ya. Jadi kita tunggu kebijakannya apakah sekolah tatap muka akan berlangsung atau tidak. Tergantung dari pusat. Jadi tunggu saja lah ya. Semoga bisa gitu ya. Biasanya masih proporsinya yang berkurang gitu ya. Bisa setengah, sekelasnya itu cuma setengahnya yang datang ke sekolah ataupun enggak semuanya gitu ya. Jadi beda-beda. Ya, siapa harapannya sih bebas ya, udah 1,5 tahun masa kita masih ini ya. Oke, nah, kalau gimana Pak?
Tadi ada telepon ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, itu tentang laboratorium, tentang sekolah ya gimana. Oke, yang lainnya ditanyakan lagi nggak? Kalau tidak ada, kita masuk ke yang namanya oh iya, tanda tadi gimana? Kalian pernah lihat ada tanda X gitu ya? Nah, ingat nggak? X gitu ya, tanda X. Itu artinya apa? Dia dapat menyebabkan yang namanya iritan, ya. Iritasi, ya. Gatal gitu kan sebagainya gitu. Jangan sampai kalian pegang gitu, enggak. Lalu yang berikutnya ada tadi ada pangan, ada logam gitu ya, ada lautan resin. Itu namanya korosif. Jadi kalau kalian kena itu, kalian akan mengalami luka bakar gitu ya. Kalau ke zat logam, dia akan mengoksidasi. Kalau ke kain, dia akan membakar. Makanya dia akan menyerap dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali kalau itu kayak asam asetat dan sebagainya. Lalu kalian juga pernah lihat nggak tandanya itu tengkorak gitu? Kita lihat ya, tandanya tengkorak? Mau sampaikan. Pernah. Nah, ya tengkorak ya. Itu artinya dia beracun. Jadi kalau kalian makan bisa menyebabkan keracunan. Kalau dulu sih ada yang ramai ya kopi sianida gitu ya. Itu juga sama, sianida itu dia sifatnya beracun. Jadi kalau kalian makan dikit racunan ya. Tapi kalau kalian yang melebihi batas bisa menyebabkan kematian. Ya. Hati-hati batasan juga bukan kilogram tapi miligram ya. Itu sianida. Lalu ada juga yang kayak api gitu ya, itu namanya flammable atau mudah terbakar, kayak alkohol tuh ya. Jadi kalian jangan sampai simpan alkohol di dekat pemanas, misalnya meledak dan sebagainya gitu ya, terbakar. Lalu ada juga yang bersifat yang namanya C, itu karsinogenik, dia itu dapat mempercepat tumbuhnya sel kanker. Lalu ada lagi lambang yang bentuknya O tapi ada apinya ke atas gitu ya. Nah itu disebut dengan oksidator. Dia dapat mengoksidasi tubuh kita atau yang lain gitu ya. Lalu berikutnya lagi kayak tadi ya asam sulfat. Yang pekat tuh kan dia berasap tuh. Asam itu kalau kita kehirup dia bisa mengoksidasi tubuh atau sistem pernapasan kita. Bisa kena paru-parunya apa gitu ya dan sebagainya. Lalu ada lagi yang disebut dengan eksplosif atau mudah meledak. Itu hati-hati dengan tekanan tertentu, suhu tertentu dia akan mudah meledak. Dan zat ini kalau dia bentukannya seperti cairan itu jangan sampai disimpan di lemari di atas ya. Atas maksudnya apa ya? Yang berbahaya lah karena kalau ada gempa jatuh udah ya. Kalau bisa bahan ini harus disimpan di tempat yang aman dan safe kalau ada banjir ataupun apa gitu ya seperti itu. Bagaimana kalau tangan kita terkena zat iritan? Bagaimana cara kita untuk menyembuhkannya? Nah, kalian bisa ada air tuh ya, keran, kalian alirkan dengan air yang mengalir. Simpan sampai disusut ya. Oke, seperti itu. Tapi berikutnya lagi, di kelas 98 ya pernah ada yang keracunan klor gitu ya. Reaksiin klorida gitu ya, Cl. Asapnya muncul, bau kan, keracunan semuanya tuh langsung keluar. Caranya ialah kalian keluar, hirup udara bebas tapi dengan teratur gitu ya. Buang gitu ya. Gitu. Kalau keracunan bentuknya tugas. Kalau udah nggak bisa apa-apa lagi, dari lagi ke rumah sakit gitu ya, seperti itu untuk penanganan lebih lanjut. Oke, nah khusus ini untuk praktikum untuk yang perempuan itu kalau rambutnya panjang yang harus diikat, ya itu wajib. Kenapa? Bisi rambut kalian kebakar kan itu aset ya, wah lumayan tuh rambut kalau kebakar ya. Lalu berikutnya lagi, kenakan jas lab. Kalau ada yang punya kacamatanya, boleh. Sarung tangannya itu boleh. Sarung tangannya itu pakai yang gloss itu ya, jadi yang licin kayak mau ke praktek dokter gitu ya, bukan sarung tangan motor ya. Sarung tangan buat praktikum dan sepatu tertutup, jadi nggak boleh pakai sendal. Karena bisa aja zat tumpah ke kaki kalian langsung kan gawat, ya. Jadi pakai itu. Lalu tadi ya dilarang makan minum di lab, gitu ya. Lalu cuci tangan kalau udah habis praktikum ya cuci tangan dengan bersih gitu ya supaya tidak ada zat yang nempel di tangan dimakan ke makanan atau bawa makan dimakan ya. Lalu berikutnya juga pastikan keran tidak ada yang bocor ya kalau kita nyalain suatu bunsen ataupun tadi api ya. Lalu
Kan air juga harus pastikan tidak nyala. Kan kita nggak tahu apakah nanti kita yang terakhir di lab atau tidak, gitu ya. Oke, banyaklah intinya, ya. Itu tentang laboratorium. Sebenarnya banyak banget alatnya, dan alat ini digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kalau dia kuantitatif atau secara harus teliti, kita gunakan alat yang teliti. Kita nggak boleh pakai gelas ukur. Kita harus pakai labu akar, ya. Kita nggak boleh pakai pipet tetes, tapi pipet gondok. Banyak ya alat-alat yang dibuat untuk proses yang teliti, ya. Oke, seperti itu saja untuk lab dan metode ilmiah hari ini. Ada yang tanyakan ya? Oke, ada yang tanyakan? Apa mau nanya? Boleh. Maulana gimana? Itu jasnya itu beli sendiri. Jas, ya, beli sendiri ya di Beli sendiri. koperasi. Beli sendiri itu maksudnya di 8 tuh ada jas, gitu ya. Tapi kalau kayak seragam putih abu, itu mah kan kalian beli di Istiwan aja boleh ya, karena emang tidak ada aturan mainnya, cuma pakai atribut doang. Tapi kalau batik, jas lab, di olahraga itu ada di koperasi, sediain. Pak, gimana kalau saya punya jasa itu yang kakak saya, yang alumni? Boleh? Boleh, pakai aja udah sama aja. Ya. Pak, gimana saya tuh nggak ada uang nih buat beli jas, tapi saya punya jas juga nih, tapi dari sekolah lain. Boleh nggak dipakai? Boleh. Copot tasnya dulu atau tutupi dulu gitu ya. Santai aja, yang penting kalian masuk ke labnya pakai jas. Ya. Gitu Maulana ya. Yuk. Yang lainnya tanyakan? Pak, saya. Ya, Razan gimana? Di lab itu ada yang ini enggak ada zat yang bersifat radioaktif gitu. Kalau di lab kimia SMA mah enggak ya. Karena kalau itu kan butuh penanganan khusus ya. Enggak. Dan mahal juga sih harganya. Jadi tidak ada zatnya. Tenang, kalau tidak kan ada bisa ada yang bermutasi gitu enggak. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Yuk, tanyakan lagi. Kalau nggak tanyakan lagi, Bapak mau nanya gitu ya sama kalian. Itulah sampai jam 11.15 ya kita udah akhiri ya. Misalnya kalian boleh istirahat karena tugas untuk minggu ini Bapak akan kumpulkan 2 minggu lagi ya. Oke, jadi nggak bukan tugas yang cepat-cepat ya. Sok, tanyakan langsung aja. Oke, ya udah. Sekarang Bapak yang nanya sama kalian ya, siapa yang bisa. Oke. Nanti balik sama yang main buku ya, jadi salah. Siap, tidak. Oke, siapa yang bisa jawab ya? Yang bisa jawab satu orang satu kali aja. Pertanyaan pertama ya. Coba sebutkan langkah-langkah untuk kita untuk melakukan penelitian berdasarkan pada metode ilmiah. Siapa yang mau membacakannya? Ya Pak. Oke, Hasna. Siapa dulu? Hasna. Oh, Hasna dulu boleh. So, Hasna. Gimana Hasna? Pertama, merumuskan masalah. Kedua, melakukan observasi. Ketiga, melakukan hipotesis. Keempat, merancang dan melakukan percobaan. Kelima, melakukan analisis data. Keenam, menarik kesimpulan. Oke, sih. Tuh ya. Oke, Hasna. Ya. Berikutnya lagi ya. Di labnya, di laboratorium, itu perlengkapan apa yang harus kalian pakai? Saya Pak. Oke, Raffi dulu lah. Supaya Raffi dulu lah. Ya, Raffi. Ya, Raffi, Raffi. Ada jas lab. Ya. Sama
kacamata pengaman, Ya. kacamata. Terus? Udah sih itu aja yang ditahu. Oh, ada itu aja. Oke, yang lainnya nambahin. Siapa yang mau nambahin? Saya mau, Pak. Oke, Chelsea nambahin, boleh. Jaslet, kacamata, sarung tangan licin, Ya. sepatu tertutup. Oke, Sama kalau cewek pakai ikat rambut. Oke, betul Chelsea ya. Sip, Chelsea sama Reza. Sama tadi. Oke, Hasna ya, bertiga orang ya. Next lagi, apa juga bisa menanyakan ke sebelum-sebelumnya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Udah waktu 2 menit lagi ya. Tanda yang gambarnya itu ada ikan mati, ini tadi di video ya. Lalu ada tumbuhan mati, itu disebut apa tandanya? Ya, Pak. Olivia, apa Olivia? Korosif. Ya? Korosif. Bukan, Olivia ya. Apa? Bahaya bagi lingkungan, Pak. Oke, Mineva, bahaya bagi lingkungan. Ya, siap. Olivia nggak apa, gitu ya. Oke, Mineva ya. Oke. Next lagi ya. Oke. Partikel terbagi ke dalam 3. Ya, apa aja? Apa aja partikel bagi 3 itu apa aja? Ada? Siapa yang mau jawab? Belum dibahas apa atau udah? Udah dibahas belum? Atom, ion, molekul, Pak. Ah iya, betul Razan. Ion, atom, molekul. Oke, Razan. Ya. Coba siapa yang mau menjelaskan bedanya atom dengan molekul? Siapa yang menjelaskan tentang atom dan molekul? Bedanya atom dan molekul. Apa bedanya? Pak. Ya, Javier. Gimana Javier? Atom itu yang saya tahu lebih ke satu variabel. Sedangkan molekul itu dari kumpulan-kumpulan atom itu. Oke, berarti kalau atom itu tunggal ya, dia sendiri ya. Ya. Kalau molekul itu gabungannya. Oke, boleh Javier. Siap. Berarti kalau kita tambahin, atom itu adalah partikel terkecil yang terdapat dibagi lagi, gitu ya. Kalau atom bergabung, atom yang sama, maka dia jadi molekul. Sip, betul. Oke, Javier. Next berikutnya lagi. Molekul terbagi ke dalam 2. Apa aja? Saya, Pak. Levia, apa Levia? Molekul unsur sama molekul senyawa. Oke, kalau unsur yang gimana Levia? Sekalian. Molekul senyawa merupakan gabungan dari atom-atom yang tidak sejenis. Kalau molekul senyawa, kalau bukan senyawa, yang unsur itu yang sejenis. Oke. Ya, yang tidak sejenis. Oke, Levia betul ya. Jadi molekul unsur itu ialah molekul ialah gabungan atom-atom yang sejenis, itu unsur ya. Kalau molekul senyawa ialah gabungan atom-atom yang beda jenis, minimal 2 atau lebih, yang bergabung dengan adanya ikatan kimia ya. Next berikutnya lagi. Oke, masih ada waktu. Apa lagi ya? Variabel itu ada berapa macam? Apa tadi saya udah jawab belum saya? Udah jawab Raffi tadi ya, sama tadi. Oh iya. Soal Chelsea ya. Apalagi yang saya jawab? Saya, Pak. Variabel ada 2. Levia nanti udah beres Sofia. Variabel ada 3, Pak. 3, oke Nabila apa aja? Variabel bebas, terikat, sama kontrol. Bedanya? Kalau yang bebas itu berarti yang menentukan hasil dari variabel terikat. Kalau yang kontrol itu harus yang sama. Oke, diterapin ya. Oke, Nabila ya. Jadi variabel bebas itu ialah variabel yang kita ubah-ubah ya tadi ya. Kalau terikat itu ialah bebas, dia akan berubah. Kalau variabel bebas berubah. Kalau kontrol ya variabel tetap.
ya. Oke, berikutnya lagi. Dalam definisi ilmu kimia, ada berapa bagian yang perlu dibahas? Sebutin apa aja. Dalam definisi ilmu kimia, ada berapa hal yang perlu dibahas? Sebutin apa aja. Ada yang mau menjawab? Ada? Ada? Bahasan ilmu kimia teh mencakup apa aja? Itu ada definisi. Ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Definisi, cek. Ada? Yang mau jawab lagi selain yang tadi menjawab? Susunan. Oke, susunan. Apalagi mau mana? Susunan, struktur, sifat, perubahan materi. serta Perubahan materi. Serta energi yang menyertainya. Kita di sama ya. Sip ya. Sip, betul Maulana ya. Ada struktur, susunan, sifat, perubahan materi, dan energi. Itu udah cakupan ilmu kimia. Ya. Oke, ada lagi nggak ya? Coba gitu ya. Sebutkan 4 contoh peran kimia dalam kehidupan. Siapa yang mau jawab? Yuk. Sebutkan 4 contoh peran kimia dalam kehidupan. Selain yang udah jawab ya, yang lainnya ayo, ada kesempatan nih. Siapa aja nih? Ya boleh. Udah belum jawab? Waktu di awal sih. Oh ya, belum ya. Sok, lagi mana? 4 kan? Ya, 4 aja. Kalau di kimia kedokteran itu ada mendiagnosis penyakit. Ya. Di kimia farmasi itu ada membuat obat. Ya. Kalau di kimia pertanian itu ada pupuk. Ya, pembuatan. betul. Kalau di biologi itu ada metabolisme. Oke, sip, betul ya. Ya, jadi banyak ya yang disebut Nola juga dan lain sebagainya itu banyak sekali. Ya. Oke, terus. Bapak mau nanya Pak. Ya, gimana, Ki? Bedanya susunan sama struktur itu apa, Pak? Tadi contohnya ya, susunan itu ialah siapa atom yang penyusunnya. Kayak air, H2O. Itu ada H, ada O. Gitu ya. Kalau struktur? Struktur itu buat sama Raffi ada ikatannya. Ikatan antara O dengan H itu kan garis ya, ada PEB-nya, ada ikatan tunggal gitu ya. Jadi bentukannya bukan molekul lagi, tapi dia udah pakai apa tuh garis-garis gitu ya. Yang tadi H2O tadi. Ya, sekali lagi. Terus sekarang tanya lagi Bapak nih ya. Oh ya, ini masih yang Raffi ya, bisa bingung ya, contoh yang lain. Kayak garam. Apa susunan garam? Ada apa aja? Garam dapur. Ada NaCl. NaCl berarti apa aja atau menyusunnya? Ada Na, ionnya, ada ion Cl-. Strukturnya itu bukan seperti ini. Oke, bisa nggak ya kalau kita gambarin ya? Ini penting juga buat kalian membedakan. Ya, ini kayak NaCl ya tadi ya. Oke, kita lihat. Garam dapur nih ya, garam dapur itu NaCl ya. Sepertinya kita gambarkan tadi kayak gundukan gini ya. Itu penyusunnya itu ialah ada ion Na plus ada ion Cl-. Ini penyusunnya. Tapi kalau kita bahas struktur itu bukan seperti ini doang, tapi itu seperti ini. Ya, enggak, jangan susah. Oke, jangan kurang, agak kurang. Nah, kita buat kubus. Karena bentuk kristalnya juga bentuknya kubus, ya. Nah. Oke, nah ini bulat, ini anggap yang bulat gede itu ialah Na. Na ya, yang bulat kecil ialah Cl ya. Kecil, bulat, kecil, bulat, kecil, bulat, kecil ya, bulat lagi. Ini bulat gede, ini kecil, ini kecil, ini kecil, ini bulat gede gitu ya. Terus aja sampai ujung gitu ya. Nah, ini disebut dengan strukturnya. Itu ya, tapi ya bedanya ya. Untuk simpelnya gitu membedakan susunan dengan struktur. Oke, Pak. Oke, coba lagi. Ada yang tanyakan lagi?
Oh, udah lebih dari 15 menit ya. Oke. Bapak akan absen ulang. Stop, nyalakan kameranya lagi. Terima kasih banyak yang sudah menjawab tadi ya. Bapak sudah catat. Dan yang lain yang pasif, jangan pasif aja gitu ya. Karena Bapak mah udah kasih tahu aja buat kalian. Sok buat guru tuh kenal sama kalian. Ya. Karena guru tuh banyak siswanya jadi bingung gitu ya. Coba kalian buat bergaining diri kalian itu ada. Pas saya ada, eksistensi kalian itu ada gitu ya. Oke. Siap, kita absen kembali. Oke, Nadine, Nafisa, Maulana Ibrahim, Tiara, oke Karnia lagi sakit ya. Tiara Nadira, Anastasia, Siska, Raden Pratama, Nola, Rikat, Zaki, Hasna, Marca, Chelsea, Tazan, Raffi Sauki, Nabila, Karina, Yuneva, Jetiar, Levia, Hazar, Novara Bani, Zidan, Raina, Nafisa, Revanov, Noval M, Ramzaihan, Julian Raki, Najwan, Raihan, Kerina, Arik, Malvin. Arik itu ada 2 ya? Ada M Arik, ada Arik doang ya? Ada 2 Arik itu ya? Iya, ada 2. Oke, yang M Arik ada pelestari kamera? Ya, Pak. Ya, mana mukanya? Ini mukanya, Pak. Coba lihatin mukanya. Apa belum lihat ya? Belum baca dulu. Oke, udah. Sok, siap-siap dulu ya. Oke, yang lainnya bisa ya. Kita akhiri. Semoga apa yang kita sampaikan belajar hari ini dapat manfaat dan juga dapat kita aplikasikan dan siap-siap minggu depan kita akan mengadakan kuis sebagai pengganti ulangan ya. Oke, sekian dari Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok Assalamualaikum yang lain boleh warahmatullahi live ya. wabarakatuh. Arik jangan dulu live ya, M Arik ya. Sampai Arik udah Oke. menunjukkan ya. Sok yang lain boleh live ya. Ya.